Baik, sebelumnya mohon maaf ya, saya kebetulan ini di tempat yang jauh saya. Berapa ribu kilometer dari Bandung, saya ada di Banjarmasin, kebetulan ada training dan saya harus mengisi. Tadi selesai jam 3 persis ya, waktu Indonesia Barat. Dan ternyata perjalanan dari hotel yang itu jauh sebetulnya, tapi karena kena searah, jadi agak lama juga. Baik, jadi hari ini saya lanjutkan, yaitu bagian materi design of experiment. Sebetulnya ini ada materi lain yaitu mengenai chi-square atau kadang-kadang orang menyebutnya chi-square. Tetapi itu nanti sebagai opsional saja. Kalau ada waktu nanti minggu depan, karena minggu depan terakhir kuliah. Yang pada dasarnya itu tidak pernah saya sampaikan di kelas-kelas sebelumnya. Karena saya merasa bahwa untuk chi-square di jurusan teknik kimia tidak seberapa sering kepakai, kecuali pada saat kita mau melakukan suatu uji yang bersifat kategorial, jadi bukan numerik. Sementara teknik kimia itu banyak berurusan dengan numerik, jarang sekali yang berupa kategori. Sebentar, suara saya kok nggak ada ini ya, nggak ada indikator. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Ya, maksudnya indikator mikrofon saya kok nggak nyala-nyala biru gitu. Biasanya kan ada warna biru, ada ini menunjukkan. Ya, ini background saya itu TV ya, udah nggak apa-apa, saya lagi di kamar hotel. Jadi ya sudahlah, repot ini jadinya. Ya untungnya online, jadi kita bisa tetap kuliah meskipun kita berjauhan. Sebentar, ini materi saya kok nggak muncul-muncul ya. Ini sudah muncul ya. Saya ganti, ini kuliah ke-13, yaitu pada rancangan blok acak lengkap. Nah, begini ceritanya ya, bahwa pada setiap eksperimen itu sebetulnya ada design of experiment. Yang itu yang perlu Anda pahami. Kita tidak bisa melakukan eksperimen itu semaunya atau sekedarnya. Nah, ada suatu yang namanya yaitu rancangan percobaan atau design of experiment. Kalau di IPB misalkan ya, Institut Pertanian Bogor, yang sekarang namanya bukan IPB Institut lagi, tapi IPB University atau Universitas IPB, itu pemakaian desain eksperimen itu wajib hukumnya. Semua tugas akhir itu semua harus menggunakan rancangan percobaan secara statistika. Nah, sebetulnya di kelas kita di teknik kimia, di jurusan kita, itu sebetulnya tanpa disadari atau tidak, itu sebetulnya menggunakan desain eksperimen juga sebetulnya. Hanya tidak disebutkan. Jadi ini saya share saja, mudah-mudahan tidak error. Kadang-kadang kalau seluruh layar error itu masalahnya. Nah, ini mudah-mudahan tidak bermasalah. Nah, sudah ya. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Jadi ini judulnya, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah. Ini rancangan blok acak lengkap RBAL. Jadi selama ini di teknik kimia sebetulnya tanpa disadari itu menggunakan RBAL ini sebetulnya. Nah, dalam beberapa hal mungkin sekali kita tidak menggunakan rancangan blok acak lengkap jika waktu tidak memenuhi, kemudian peralatan tidak mencukupi, biasanya waktu yang paling kendala. Saya kasih contoh, saya pernah membimbing mahasiswa yang tugas akhir di pabrik emas, penambangan emas di Pongkor. Apa yang terjadi? Satu data itu diperoleh dalam waktu 48 jam. Anda bayangkan, 48 jam hanya dapat satu data. Dan itu belum tentu benar. Karena beberapa kali didapatkan satu data itu ternyata nggak cocok, nggak valid gitu loh. Jadi harus diulang lagi. Itu pekerjaan yang menjengkelkan itu. Karena apa?
Menurut RBAL, itu membutuhkan 16 data. 16 dikalikan 2 hari. Berarti 32 hari itu hanya mengambil data jika benar. Sementara KP-nya sendiri cuma sebulan 30 hari. Nggak cukup kan? Nah, kalau itu menggunakan RBAL nggak mencukupi. Maka nanti tidak bisa menggunakan bukan RBAL, tapi rancangan blok acak yang tidak lengkap. Nah, gimana tidak lengkapnya nanti kita lihat. Baik, sekarang saya lanjutkan. Pertama, sekarang sasaran. Kalau tidak kelihatan, ini ya bilang ya, kalau menggambarkan hubungan antara ANOVA dan RBAL. Jadi kita tetap menggunakan yang namanya analisis of variance, yaitu ANOVA, yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai bagaimana membandingkan sampel dari suatu populasi itu berdasarkan variansinya, yaitu variansi atau keterserakan data. Jadi ANOVA ini nanti akan berkaitan erat dengan RBAL, prinsipnya dan membuat model. Jadi sebetulnya kalau Anda melakukan praktikum atau tugas akhir hanya membuat grafik-grafik saja, itu sebetulnya kalau dari sisi statistika belum sempurna sebetulnya. Seharusnya diikuti dengan model matematik yang berupa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Itu sebetulnya ya. Nah, tapi ya tidak apa-apa. Anda tidak ada hubungan matematikanya, tapi yang penting itu tahu ada hubungan matematik. Kemudian, apa yang dimaksud rancangan percobaan adalah kegiatan untuk merencanakan pelaksanaan percobaan beserta metode analisis datanya. Anda perhatikan di sini ada dua hal, yaitu merencanakan pelaksanaan percobaan dan metode analisisnya apa. Analis datanya menggunakan uji F, uji P, pakai ANOVA misalnya, itu harus jelas. Kemudian pelaksanaan percobaannya rencananya bagaimana? Apakah nanti lengkap atau tidak lengkap atau bagaimana, itu kita harus jelas bagaimana hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Jadi dalam kuliah ini akan diajarkan bagaimana merancang percobaan dengan memakai perangkat yang tepat. Pertama, peneliti menentukan berapa jumlah variabel bebas. Kalau di dalam statistika disebut faktor. Sekedar informasi, untuk tugas akhir nanti biasanya kita hanya maksimum 2 variabel bebas atau 2 faktor. Kadang-kadang 3, tapi itu sial. 4 apalagi. Usahakan maksimum 2. Kemudian variabel terikat dan kemungkinan variabel pengganggu atau nascent variabel. Ini adalah variabel yang mengganggu eksperimennya. Biasanya noise. Noise itu dalam arti noise itu bukan berisik suara saja, tapi noise dalam arti sesuatu yang mengganggu percobaan. Setelah jumlah variabel bebas ditetapkan, selanjutnya ditentukan level atau variasi setiap faktor. Perhatikan, dalam statistika disebut level. Kalau kita sering variasi, oh ternyata suhu divariasikan 5 kali misalnya. Ada suhu 30, 40, 50, 60, 70, 80 misalnya. Itu adalah variasi di bidang teknik kimia. Kalau di dalam statistika orang menyebutnya level. Level 30, 40, 50, dan seterusnya. Rancangan percobaan dipakai untuk mengetahui pengaruh faktor, interaksi antar faktor, korelasi antar faktor, dan respons. Yaitu korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi Anda melihat pengaruh faktor, interaksi yang mungkin ada, korelasi antar faktor dengan respons. Anda perhatikan di sini tidak sesederhana, oh ada 2 variabel, ada suhu dan ada tekanan gitu kan ya. Kemudian Anda bikin hubungan antara laju reaksi dengan suhu dan tekanan, dapat seperti ini. Bukan hanya sekedar itu. Anda harus memperhitungkan adanya hubungan antara interaksi suhu dan tekanan. Ada tidak? Kalau ada, beda lagi masalahnya. Kemudian ada nggak korelasi antar faktor itu? Korelasi itu artinya apa? Korelasi itu ada suatu hubungan sebab akibat. Kalau begini, maka
yang lain begitu. Itu sudah ada korelasi, kepastian. Kalau interaksi itu hanya sekedar saling berpengaruh. Dan korelasi antar faktor, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Korelasinya kuat atau tidak kuat, negatif atau positif misalnya. Dua itu yang penting, kuat atau tidak kuat, dan negatif atau positif. Keren kita lihat. RBAL, rancangan angka lengkap ini adalah perluasan dari konsep analisis variansi atau analisis of variance, ANOVA, dengan prinsip membagi eksperimen menjadi beberapa blok. Anda perhatikan di sini sekali lagi, bahwa orang menyebutnya sebagai blok. Kenapa blok? Yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, kenapa disebut blok? Karena statistika itu dikembangkan secara drastis, secara serius, secara awal sekali, digunakan banget itu pada teknologi pertanian. Dan pertanian ada blok-blok seperti sawah, tegalan misalnya itu adalah blok. Makanya orang menyebutnya blok. Jadi di sini dilakukan bila terdapat Newton faktor, faktor-faktor selain yang diujikan, yang keberadaannya diketahui dan dapat dikontrol, tetapi kita tidak ingin mengujinya dalam percobaan. Perhatikan bahwa faktor itu banyak. Selain faktor yang kita amati, kita uji, kita butuh faktor yang ternyata tidak perlu kita amati. Apa itu? Yaitu nanti faktor pengganggu. Baik, lanjutkan. Blok adalah suatu metode untuk mengatasi pengaruh dari Newton faktor. Dengan demikian, variabilitas yang ditimbulkan oleh Newton faktor lalu perlu diminimumkan. Contoh, Newton faktor itu apa? Pengamat. Beda pengamat, beda. Operator yang mengoperasikan mesin, yang mengoperasikan alat, bukan pengamat tapi operator. Kemudian peralatan. Peralatan tidak akan selalu menghasilkan sesuatu yang sama. Mungkin waktu, ada shift siang, shift malam, ya hari Senin, Selasa beda misalkan. Dan lain-lain. Jadi di sini banyak sekali faktor pengganggu. Kebanyakan pengujian percobaan melibatkan prinsip blok. Jika variabel Newton diketahui dan dapat dikontrol, dapat menggunakan blocking. Ya kita tahu masalahnya. Oh diketahui dan dapat dikontrol, di blok biar nggak berpengaruh, diredam. Jadi misal, oh ternyata suhu lingkungan ternyata berpengaruh, ya di blok pakai AC misalkan. Kita setel suhunya pada kondisi tertentu, di blok kan. Atau kita tutup angin bisa berpengaruh. Maka faktor pengganggu, kita blok caranya gimana? Ya kita melakukan eksperimen di tempat ruang tertutup. Misalnya. Jika variabel Newton diketahui tapi tidak dapat dikontrol, maka digunakan analisis of covariance untuk menghilangkan efek dari Newton faktor. Kita tahu pengaruh itu, tapi kita tidak bisa mengontrol. Nggak bisa apa-apa lagi, ya apa adanya. Contohnya apa? Kita melakukan percobaan, dan percobaan itu di ruangan terbuka, dan tidak ada alat untuk menutup alat. Ada angin. Kita tahu itu angin. Gitu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak punya alat penutup. Wong di luar ininya, alat proses di luar, misalkan kolom destilasi tinggi yang tingginya 30 meter, masuk ditutup? Kan enggak. Di plant yang ada di ruang di pabrik misalkan, itu kita tahu ada suhu panas, ada hujan, ada angin, tapi kita nggak bisa apa-apa. Ya sudah. Kita hanya mengetahui tapi tidak bisa dikontrol. Kemudian yang tidak diketahui dan tidak dapat dikontrol. Nah ini ngerti aja tidak dan juga tidak bisa dikontrol. Digunakan prinsip randomisasi. Caranya adalah dengan cara merandomkan data. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu bisa kita pakai. Baik, sekarang when factor desain faktorial. Kita faktorial yang satu faktor saja. Contoh, seorang peneliti ingin melihat pengaruh dari 4 jenis katalis berbeda terhadap konversi reaksi. Untuk masing-masing jenis katalis akan dilakukan pengujian sebanyak 4 kali dalam reaktor. Ada 4 jenis reaktor yang digunakan dan ternyata masing-masing jenis reaktor berbeda dan dapat mempengaruhi hasil pengujian konversi. Nah, perhatikan di sini. Ada 4 reaktor. Dan reaktor itu ternyata juga berbeda. Ya, mana sih di dunia yang sama. Tetapi perhatikan kalimat yang terakhir ini. Peneliti hanya ingin menguji pengaruh dari jenis katalis dan, nah ini, mengeliminasi atau mengabaikan pengaruh dari jenis reaktor dengan melakukan rancangan blok terhadap percobaan ini.
Jadi reaktor yang sebetulnya berbeda itu dianggap sama. Artinya apa? Kita menganggap meskipun reaktornya berbeda-beda, tetapi kita anggap itu satu reaktor. Karena reaktornya mungkin ukurannya sama, pabriknya sama, semua utilitas yang digunakan sama. Jadi kalaupun berbeda, itu adalah masalah randomisasi belaka. Baik, sekarang kita lihat di sini. Jadi percobaan dirancang dengan rancangan blok acak lengkap. Artinya semua kemungkinan kita lakukan. Keempat jenis katalis diujikan pada setiap jenis reaktor. Masing-masing reaktor disebut sebagai suatu blok yang sifatnya homogen, kita anggap homogen. Variabilitas antar blok besar, sedangkan variabilitas di dalam satu blok relatif kecil. Nah, perhatikan di sini bahwa blok itu pada dasarnya adalah katalis. Sementara variabilitas dalam satu blok ini, blok itu tadi, blok yang ini yang tadi sebetulnya katalisnya kan ada A, B, C, D. Kemudian perubahan di dalam katalis A pada reaktor 1, 2, 3, 4 tadi kita anggap itu tidak ada. Atau kecil lah. Tetapi antar blok itu besar. Antar katalis dianggap besar, tapi di dalam satu katalis meskipun reaktornya berbeda, itu dianggap tidak ada perbedaan. Secara umum, suatu blok merepresentasikan satu level dari Neison factor. Replikasi terhadap eksperimen dilakukan pada masing-masing blok. Suatu blok merepresentasikan pembatasan dan proses randomisasi, dan randomisasi hanya dilakukan dalam satu blok. Kita tidak boleh merandomkan di antar blok. Nah, gimana? Nah, contohnya beginilah. Ini ada blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Kemudian Anda membuat jenis percobaannya ini. Variabelnya Anda tetapkan ada sekian banyak. Yang dirandomkan tuh ini, di dalam blok ini. Ya, dirandomkan. Jadi ada 4 blok, yaitu reaktor 1, 2, 3, dan 4. Randomisasi dilakukan di dalam masing-masing blok. Contohnya blok 1, setelah randomisasi didapat urutan pengujian yang pertama katalis 3, kedua katalis 1, ketiga katalis 4, dan katalis 2, dan seterusnya. Nah, ini begini. Kita lihat ini. Jadi ada reaktor 1, reaktor 2, reaktor 3, reaktor 4. Jadi bloknya adalah katalis. Maaf, tadi mungkin salah ngomong saya. Kemudian yang dirandomkan adalah katalis. Jadi di reaktor adalah blok, sementara di dalam reaktor, di dalam blok itu ada katalis yang nanti akan kita uji. Sebetulnya katalis itu sama atau enggak sih gitu. Ya. Kemudian reaktor yaitu blok 1, 2, 3, 4, katalis 1, 2, 3, 4. Di sini hasilnya konversi seperti ini. Anda lihat jumlah ke arah kanan, jumlah ke arah bawah, jumlah total. Ya. Jadi ada YI titik dan Y titik J. Kemudian jika ada A level percobaan dan B blok, maka model statistikanya adalah seperti ini. Y sama dengan mu, ini adalah rata-rata total. Tau 1 adalah efek dari percobaan ke-1, beta 1 adalah efek dari blok ke J, dan epsilon atau E ini adalah random error. Yang terdistribusi kita anggap di normal dengan rata-rata 1 dan standar variansinya sigma kuadrat. Jadi ada rata-rata, ada efek dari percobaan ke E, ada efek dari blok ke J, dan ada random error yang IJ. I dari 1, 2 sampai A itu adalah ke bawah, dan J 1, 2 itu adalah ke arah kanan. Nah, perhatikan ini adalah ke arah bawah yang A, karena ke arah kanan yang B. Nah, sekarang kita lihat hipotesisnya. Rata-rata sama hipotesisnya, artinya tidak ada perbedaan. Di dalam satu blok itu nggak ada perbedaan sebetulnya. Kemudian H1 paling sedikit ada 1 mu yang tidak sama. Atau hipotesis dalam bentuk tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan dan seterusnya sampai tau A sama dengan 0.
paling sedikit ada satu tau yang tidak sama. Apa itu tau? Ini adalah efek dari percobaan ke saat I. I-nya ke bawah ya. Baik, sekarang kita lihat analisis variansi rumusnya seperti ini. Sigma I dari 1 sampai dengan A, sigma dari J I 1 sampai dengan B, dari Y I J minus Y. Rumusnya panjang begini ya. Anda perhatikan, bukan main, yang tidak lain SST sama dengan SS treatment tambah SS block tambah SSE. Jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah ada jumlah, yaitu ada SS treatment, SS block, dan ada SSE. Dengan SST itu adalah ini, yang ini. Kemudian SS treatment itu yang B ini. SS block adalah yang A ini, arah vertikal. SS error adalah yang ini. Selisih antara data pengamatan dan model. Sudah? Nah, atau ditulis seperti ini. SST sama dengan, nah ini, bentuk caranya sama, sebenarnya ini aslinya. Jadi ininya sama, SS treatment, SS block sama, itu Anda perhatikan. Nah, di sini ada SST derajat bebasnya N-1. SS treatment adalah A-1, SS block B-1, dan SSE adalah A-B kali B-1. Orang biasanya lebih menyukai rumus ini. Hasilnya lebih teliti daripada rumus ini. Karena ada error di sini, ada kesalahan pembulatan biasanya. Karena bagaimanapun saja kalkulator itu pasti ada pembulatan. Jadi kalau Anda ini ada pembulatan, rata-rata kan pembulatan lebih dulu. Nah, sehingga ini ada kesalahan yang lebih besar daripada ini. Ini tanpa pembulatan kan. Saya sarankan Anda gunakan yang ini. Kemudian kita dapatkan rasio sum of square terhadap derajat bebasnya disebut mean square treatment, mean square block, dan mean square error untuk menguji hipotesis dan statistika F. Apa itu treatment adalah ini MS-nya, mean ya, ini adalah dibagi, ini adalah rumusan yang sudah Anda kenal. Sudah? Nah, ini adalah tabel ANOVA. Sumbernya apa? Ada treatment, ada block, dan ada error. Ini adalah vertikal, ini horizontal. Ke arah horizontal kan. Yang ke arah kanan, ini ke arah bawah. Ini adalah baris, ini adalah kolom. Jumlah kuadratnya ini tadi, derajat bebasnya ini, rata-ratanya ini, dan ini adalah kita dapatkan FO-nya. MS treatment dibagi MSE. Dan FO dibandingkan dengan F tabel. Dengan F tabel pada nilai signifikansi alfa, derajat bebas A-1, derajat bebas A-1, B-1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Dengan kata lain, memang ada perbedaan jika F0 lebih besar. Baik, kita lihat contoh. Keawasan ban mobil dari 4 merek A, B, C, D akan dibandingkan setelah 20.000 km perjalanan. Untuk maksud itu digunakan sampel masing-masing 4 buah dari setiap merek yang dipasang secara acak pada 4 buah mobil. Setelah 20.000 km perjalanan, keausan bab ini diukur dan diperoleh data sebagai berikut. Keausan dalam milimeter, merek ban A, B, C, D. Berarti Anda langsung menebak ini adalah bloknya, ada blok A, blok B, blok C, dan blok D. Sementara di sini ada gunakan 4 sampel ini. Apa ban mobil tadi. 4 sampel ban mobil. Mereknya ABCD. Ini di mobil dipasang itu. Jadi ada tentunya kalau kita seperti ini kan menggunakan mobil tidak hanya satu kan. Kita gunakan 4 buah mobil daripada masang berkali-kali. Ya boleh sih pakai menggunakan 1 mobil, bisa saja sebetulnya. 1 mobil malah lebih mungkin daripada 4 mobil, karena variasi mobil ada juga. Jadi di sini kita dapatkan ini ada 4 mobil, hasilnya ini dirandomkan, ya diacak. Nah kita akan mengetahui keausan ban mobil ini mereknya ABCD. Jadi kita di sini mengabaikan mobilnya atau merek mobil. Nah, gimana kalau dibalik? Dibalik beda cerita. Kalau dibalik berarti bloknya gantian mobil. Yang kita uji itu mobilnya berarti.
Artinya apa? Bukan bannya, tapi ban ini kalau dipakai di mobil A bagaimana? Pengaruh mobil itu terhadap ban yang kita ikuti pada uji itu. Kalau ini kita ingin mengetahui keausannya, merek ABCD tadi. Dengan anggapan dipakai untuk mobil apa saja, maka keausannya akan bisa kita peroleh. Sehingga kita dapatkan di sini, maka tentukan dengan tingkat pada tingkat kepercayaan 90%, perhatikan, tidak 95, nggak apa-apa, karena itu agak pesimis. Apakah terdapat perbedaan ketahanan yang signifikan dari keempat merek ban tersebut? Ada merek A, B, C, D tadi. Kita lihat, merek ban N sama dengan 4, A, B, C, D. T1, T2, T3, T4 total ini adalah 57, 49, 44, 43. Kemudian sigma XF ke arah kanan ada ini sekian. Maka itu total sekian. Udah? Nah, sekarang dalam tabel di atas, K jumlah kolom ada 4, yaitu merek ban. N jumlah replikasi pengujian, yaitu 4. N jumlah seluruh observasi atau pengujian, K kali N. 4 kali 4, 16. TK atau sigma XK sama dengan jumlah keausan tiap kolom di mana K sama dengan 1, 2, 3, 4. TK kuadrat, sigma dari sigma XK dalam kurung kuadrat. Jumlah kuadrat keausan dari setiap hasil pengukuran. Semua hasil pengukuran. Nah, sekarang kita lihat jumlah kuadrat antar kolom. Perhatikan jumlah kuadrat antar kolom. Jadi ini ada sigma TK kuadrat per N kurangi sigma T kurangi T kuadrat per N. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah ini. Ya. 57 kuadrat tambah 59 kuadrat tambah 44 kuadrat tambah sekian kurangi total 193 kuadrat dibagi 16. Jumlah hasilnya 31. Jumlah kuadrat total rumusnya ini. Hasilnya ini 81. Sudah? 31, 81. Kemudian jumlah kuadrat residual, ukuran keseluruhan eksperimen, SSRES, SST dikurangi SSK, yaitu 50. Jumlah rata kuadrat MSK dapat ini. MR residual ini. Sehingga kita dapatkan nisbah MSK dipakai MS residual adalah 2,48. Kita cek pada tingkat kepercayaan 9%, yaitu alfa sama 0,1, DF 3,12, maka kita diperoleh yaitu F tabel 2,61. Anda bandingkan, ternyata F hitung lebih kecil daripada F tabel. Artinya apa? Tidak ada perbedaan yang bermakna pada kualitas ban tadi. Nah, kita dapatkan ini. Maka berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara keempat merek ban tersebut. Hal ini dibuktikan F hitung lebih kecil daripada F tabel untuk tingkat kepercayaan 90%. Gimana kalau ke tingkat kepercayaan 95 makin masuk gitu loh. Ya. Uang 90% saja masuk, apalagi yang lebih tinggi. Baik, ini contoh, dan sekarang ini adalah two faktor desain faktorial. Sekarang ada 2 faktor. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan pada 2 faktor. Silakan kalau ada ini. Jadi kita lihat sekarang 2 faktor. Untuk rancangan faktorial 2 faktor adalah untuk melihat pengaruh dari efek perubahan dari 2 faktor terhadap hasil eksperimen. Misal, pengaruh dari faktor A dan B terhadap suatu eksperimen. Efek suatu faktor didefinisikan sebagai perubahan rata-rata respons yang disebabkan oleh perubahan level faktor tersebut. Ambilkan contoh ini dari umur baterai dari Montgomery halaman 165. Ada material tipe 1, 2, 3, temperatur Fahrenheit ini ada 3 level, material ada 3 level. Masing-masing ternyata ada pengulangan. Kita lihat pengulangannya sebanyak 4 kali.
Di tiap material 1 pada suhu 15 derajat Fahrenheit 4 kali, dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana pengaruh dari jenis bahan dan temperatur terhadap umur baterai. Adakah pemilihan bahan yang memberikan umur baterai yang lebih panjang tanpa memperhatikan pengaruh temperatur? Anda perhatikan ya, soal persoalan percobaan itu, kalau di dalam tugas akhir adalah perumusan masalah. Kalau tidak ada perumusan masalah, nggak ada masalah, ya nggak usah percobaan, nggak ada masalah. Jadi, persoalan percobaan itu adalah rumusan masalah. Nanti ada pendahuluan, ada tujuan penelitian, sebelum tujuan itu ada rumusan masalah. Apa pengaruhnya, ini apa pemilihan misalnya. Baik, sekarang kita lihat. Jadi rancangan dua faktor, itu ada faktor A dan ada faktor B. Ini ada 1 sampai A, 1 sampai B. Ini replikasi sampai ke N. Ingat replikasinya harus sama, jangan dibikin beda, mumet nanti. Jadi ini adalah level dari A, level dari B, dan ini adalah jumlah replikasi completely randomized design. Baik, sekarang kita lihat model efeknya. Hampir sama. Ada mu, rata-rata ada efek level ke I, ada faktor, ada efek dari level J ke faktor B, dan ada perkalian antar atau interaksi sebetulnya ya. Interaksi antara tau dan beta dan error. Jadi yang membedakan adalah ini sebetulnya, adanya faktor ini. Baik, sekarang kita lihat ini. Hipotesisnya apa? Pertama, Anda boleh mengatakan seperti ini. H0 adalah tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan dan seterusnya sama dengan TA sama dengan 0. Paling sedikit 1 tau sama tidak sama dengan 0. Kemudian hipotesis kesamaan efek percobaan pada kolom. Kalau tadi pada baris, itu beta 1 sama dengan beta 2 dan seterusnya itu sama dengan 0. Paling sedikit ada 1B sama dengan 0. Kemudian hipotesis interaksi antar baris dan kolom. Maka H0-nya tau beta IJ sama dengan 0. Paling sedikit ada 1 nilai tau beta itu tidak sama dengan 0. Oke, kenapa? Ya karena kita lihat rata-rata itu kita ambil, kita scaling menjadi 0. Analis statistika seperti ini, YI-nya, YJ, dot ini ya. Rumusnya kayak beginian, agak mumet, lewat saja ya, biar tidak terlalu pusing, tapi nanti Anda perhatikan rumus-rumus itu. Nah, ini semua ini harusnya di ini ya, kuadrat total ini yaitu ini sebetulnya mana tadi ya, ini mana tadi ini keterangannya, ini kelanjutannya, ini adalah sum of square, derajat bebas dan jumlah kuadrat total. Rumusnya ini, silakan nanti Anda cermati, saya bacakan di sini paling juga lupa lagi, tapi yang penting Anda tahu secara garis besar ini ada sum of square SST, SSA, SSB, SSAB, dan SSE. Sudah, kita lihat sekarang jumlah kuadrat atau sum of square total efek A, jumlah kuadrat sum of square total efek B, jumlah kuadrat sum of square total AB ini, jumlah kuadrat errornya sekian, sum of square total error adalah ini. Sekarang kita lihat contohnya begini jadi tabelnya. Treatment A, treatment B, SSA, SSB, interaksi adalah SSAB, errornya SSE. Derajat bebasnya ini, rata-rata kuadratnya ini, dan ini adalah nilai F hitung. Nah, dan lihat nanti dibandingkan dengan F tabel. Atau bentuknya seperti ini. Sama sebetulnya, cuma disebut antar kolom, antar lajur, interaksi. Sama sebetulnya kalau perhatikan treatment A, treatment B, segala macam. Jumlah kuadrat derajat bebas ini. Ini keterangannya. Baik, sekarang kita mulai dengan contoh eksperimen dengan dua faktor. Dampak dari kecepatan gelincir dari temperatur terhadap laju keausan suatu material harus ditentukan. Hasil pengujian laju keausan miligram per detik ditunjukkan tabel di bawah ini. Tentukan dengan tingkat kepercayaan 90% apakah kecepatan gelincir dan temperatur mempunyai dampak yang signifikan terhadap keausan material tersebut. Ini dari Montgomery rumusnya. Temperatur AB kecepatan gelincir. Ini levelnya ada 2, levelnya ada 2. Ini replikasi ada 2. Jumlah
jumlah total. Ini hasilnya. Perhatikan. Hasilnya seperti ini. Nah, perhitungan dapat disederhanakan dengan terlebih dahulu mengurangi rata harga tiap-tiap sel dengan 30 atau hasil pengujian terendah. Scaling jadinya. Hal ini tidak akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari statistik F, sehingga diperoleh tabel baru yaitu seperti ini. Jadi semua data ini dikurangi 30. Kenapa 30 ini nilai terkecil? Jadi dapatnya seperti ini, biar nggak ada minus. Udah, ini keterangannya. Sama dengan tadi. Ini SSR, SST, SSK kali R, dan ESKR kita dapatkan S residual. Anda ikutin nilai-nilai yang ada di sini, nanti saya pelajari sendiri. Dapat ini ditabelkan. Nilainya tadi SS-nya tadi ada di sini, ini derajat bebasnya MS, nisbah F kita dapat. Ini nilai F tabel atau F critical. Anda lihat di situ. Ternyata ada yang signifikan perbedaannya, ada yang tidak. Antar kolom ternyata lebih kecil, tidak ada perbedaan signifikan. Ini ada perbedaan signifikan. Ini tidak ada perbedaan signifikan. Jadi hasilnya punya 3 jawaban. Jadi apa? Dampak temperatur pada tingkat kepercayaan 90% berarti temperatur tidak mempunyai dampak yang signifikan. 2. Dampak kecepatan gelincir. Ternyata tingkat kepercayaan 90%, F hitung lebih besar F tabel. Artinya apa? Kecepatan gelincir mempunyai dampak yang signifikan terhadap keausan. Jadi ada dampak itu jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Dampak interaksi temperatur dan kecepatan gelincir pada tingkat kepercayaan 90% tidak ada dampak itu. Jadi ternyata tidak ada dampak signifikan. Nah, ini 2 faktor yang perlu Anda ketahui. Nah, sekarang pengerjaan dengan Excel yang menarik ini kan. Caranya masukkan data seperti ini. Udah, pilih data analisis seperti biasa. Kemudian klik pada ANOVA 2 factor with replication. Hati-hati, ada yang without replication, ada yang with replication. Perhatikan susunannya harus ke bawah atau kolom. Pilih area ini, lihatin ke bawah ini. Replikasinya. Nih. Harus per sampel. Perhatikan ini rows, bukan kolom. Karena bisa juga Anda setting pada kolom per sampel. Ini tertera harus per sampel. Jadi nanti harus ke bawah replikasinya. Berapa alfa 0,1, berapa baris per sampel, replikasinya ada 2. Oke, klik OK. Nah ini hasilnya. Anda nggak usah ngitung rumus tadi, hasilnya ini. Ini F critical, ini P value. Ini kita lihat nilai F, nilai F, nilai F. Nilai F tabel. Sama kan hasilnya? Sama. Ya, ini dengan Excel. Oke. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada 2. 1 faktor, yang ini 2 faktor. Anda perhatikan di sini. Ini sebetulnya kelihatannya 2 faktor. Kelihatannya ya kan. Ada faktor unit dan ada faktor laju alir. Kelihatannya 2 faktor. Tapi perhatikan ini. Peneliti hanya ingin menguji pengaruh laju alir dan mengeliminasi pengaruh jenis unit. Artinya unit ini nanti diabaikan. Jadi tidak memperhitungkan itu. Jadi hanya pengaruh 60, 70, 80, atau 90 ini nanti yang diuji. Bukan unit. Unit dianggap sama. Anda perhatikan yang tadi ya, reaktornya itu dianggap sama. Enggak ada. Kita uji katalisnya. Anda perhatikan di sini nanti perbedaannya. Ada reaktor A, B, C, D. Ada katalis 1, katalis 2, katalis 3, katalis 4. Karena Anda lihat ini. Mana yang menjadi blok dan mana yang akan nanti menjadi bagian dari blok itu. Ya. Anda lihat ini bloknya yang ini atau yang ini. Ya, PR dulu ini karena namanya juga tugas. Anda lihat contoh tadi ya. Kalau saya jelaskan di sini namanya bukan tugas namanya. Jadi Anda perhatikan contoh tadi. Sama. Di muka minggu depan secara kolektif, tugas 2 faktor. Ada faktor kekerasan dan ada faktor temperatur. Masing-masing replikasi tingkat kepercayaannya 90%. Ya, ini yang
perlu Anda ketahui. Nah, sekarang tugas ini dikumpulkan ke minggu depan, dan minggu depan kita finishing touch untuk statistika teknik kimia. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Pengerjaannya pakai apa? Manual atau Excel? Untuk tugas, ya, untuk tugas Anda gunakan dua cara, yaitu manual dan cara Excel. Excel digunakan untuk mengoreksi manual. Jadi manual Anda nanti benar atau salah, itu Anda lihat hasil di Excel. Kalau jelas beda, jangan dikumpulkan, ya, sebaiknya jangan. Sampai sama antara hasil Excel dan hasil manual. Ya, sama dalam arti mungkin komanya beda, tapi koma dalam arti beda itu misalkan yang satu hasilnya signifikan atau tidak, misalkan itu kan salah fatal. Tapi hanya bedanya 35,1, 35,12 ya enggak ini. Itu hanya pembulatan di Excel dan manual. Jadi pengerjaannya Excel dan manual. Excel sekaligus Anda gunakan untuk koreksi dan bagaimana hasil manual itu benar atau salah. Baik, sampai di sini akhir kuliah ke-14 sih. Sekarang ke 13 ya. Kita akhir kuliah ke-13. Jadi boleh dikata ini sudah selesai. Minggu depan kita lakukan finishing touch, sekaligus kalau ada waktu pengayaan untuk K-square. Itu hanya opsional saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk prakteknya ya ini tugasnya sebagai praktikum. Jadi saya begini ya, saya tidak Anda harus di laptop, kemudian tidak usah. Anggap Anda sudah dewasa, Anda kerjakan. Kalau ada kesulitan, tanyakan ke teman atau tanya ke saya, silakan. Saya terbuka 24 jam. Anda boleh tanya malam pun, boleh 3 subuh juga boleh, jam 1 malam juga boleh Anda WA ke saya. Malah balesnya kalau pas jam 1 malam ya mungkin saat tidur ya pas saya bangun. Ya, jadi bebas, saya memberikan kebebasan Anda menghubungi saya kapan saja. Saya senang kalau dihubungin yang membahas masalah statistika ini atau mata kuliah. Baik, ada pertanyaan silakan kalau mungkin kurang jelas. Ini akan saya kirim ke grup yang nanti bisa Anda manfaatkan dengan apa istilahnya ya. Pokoknya di inilah. Kan ini kok rupa-rupanya kata letak gimana sih ini. Silakan ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau enggak ada ya sudah. Mungkin saya istilahnya tadi Mas tuh udah saya start belum ya? Oh, udah saya. Ada yang kesulitan absen atau lupa absen? Kalau ini bilang saja ke saya, jadi biar saya masukkan. Artinya karena terutama yang 2B ya barangkali 2B ya? 2B yang itu karena absensinya Selasa mungkin lupa. Belum absen, tahu-tahu sudah jam 12 malam. Ya. Bilang ke saya aja enggak apa-apa, nanti saya absenkan secara manual. Oke, kalau nggak ada ya sudah, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bekerja, selamat belajar, selamat beristirahat bagi yang beristirahat. Saya yang istirahat mungkin ya. Ini di mana? Di Banjarmasin udah jam 17.30, tapi masih terang banget itu ya. Kayak ya, maghribnya hampir setengah 6. Nah, 18. Beda sejam ya Pak sama Bandung. Bandung baru 16.31. Ya, oke. Ya, saya